Pada awal pembahasan tentang networking model, saya menyebutkan bahwa ada dua open networking model yang sangat terkenal, yaitu ada OSI model dan TCP/IP model. Nah, saya tadi juga sudah menjelaskan bahwa saat ini yang digunakan itu hanya TCP/IP. OSI model itu tidak digunakan. Jadi, sekali lagi, kalau teman-teman sering belajar tentang OSI layer, pahami bahwa itu tidak digunakan. Yang digunakan itu adalah TCP/IP. Kenapa Mas OSI model tidak digunakan? Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya, perkembangan modelnya itu TCP/IP itu lebih menang dibanding OSI. Itulah kenapa semua vendor saat ini menggunakan TCP/IP, nggak menggunakan OSI. Cuma OSI model itu mudah untuk dipelajari. Itulah alasan kenapa kebanyakan orang ketika belajar menggunakan OSI model dibanding TCP/IP. Karena cenderung lebih mudah untuk dipelajari. Nah, sebenarnya OSI model dan TCP/IP model itu nggak jauh berbeda, bahkan hampir mirip. Dari sisi layer, di sini kita bisa lihat bahwa di OSI model itu ada 7 layer. Ada application, presentation, session, kemudian ada transport, network, data link, dan physical. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada 4 layer terbawah. Itu sama persis. Perbedaannya hanya di layer 3 atas. Jadi, kalau di OSI model itu ada application, presentation, dan session, maka di TCP/IP itu disingkat menjadi satu layer saja, yaitu application layer. Kemudian, penamaan message pada setiap layer juga berbeda. Pada OSI model, nama-namanya adalah layer, kemudian nomor layernya, PDU. Jadi pada application layer namanya adalah layer 7 PDU, pada presentation namanya adalah layer 6 PDU, pada session layer namanya layer 5 PDU, transport menjadi layer 4 PDU, network namanya layer 3 PDU, dan seterusnya. Jadi nama-nama di OSI model itu adalah PDU seperti ini, sedangkan kalau di TCP/IP seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, namanya adalah ada data, jadi pada application layer itu ada data. Transport itu ada segmen, pada network itu adalah paket, pada data link namanya adalah frame, dan physical adalah bit. Seperti itu. Oke, jadi sekali lagi ya, yang perlu teman-teman perhatikan bahwa saat ini open networking model yang digunakan hanya TCP/IP. Adapun OSI itu biasanya cocok untuk pembelajaran karena lebih mudah untuk dipahami. Tapi kalau kita sudah menggunakan TCP/IP yang 5 layer seperti ini, bukan yang 4 layer ya, mudah untuk dipahami. Tapi kalau kita sudah menggunakan TCP/IP yang 5 layer, mudah untuk dipahami. 4 layer ya. Kalau teman-teman ingat, saya pernah sampaikan bahwa di TCP/IP secara dokumentasi itu ada 4 layer. Tapi sekarang kita menggunakan yang 5 layer. Nah, kalau kita sudah menggunakan yang 5 layer seperti ini, sebenarnya TCP/IP model itu pun mudah banget untuk dipelajari. Oke, seperti itu ya. Jadi, itulah kenapa dari awal saya membahasnya adalah TCP/IP, karena saat ini yang digunakan itu adalah TCP/IP. Oke, kita bahas kesimpulannya. Jadi, ini adalah kesimpulan dari awal kita sudah membahas networking model. Jadi, networking model itu fungsinya adalah mendefinisikan bagaimana antar komputer, khususnya yang berbeda vendor, bisa saling komunikasi dengan mudah. Kemudian ada 2 networking model yang sangat terkenal, yaitu TCP/IP dan OSI. Namun untuk saat ini yang digunakan itu hanya TCP/IP. Adapun yang untuk pembelajaran itu kebanyakan orang masih menggunakan OSI model karena lebih mudah untuk dipahami. Oke, saya rasa cukup. Ini adalah akhir pembahasan tentang networking model. Sampai jumpa di video berikutnya.